Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kunta fis sholati fad'aka abuka fa'ajibhu wa in da'atska ummuka fa'ajibha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kunta ing dalem nalikane ana sapa sira. 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 Fis sholati ing dalem salat. Fis sholati ing dalem salat. Fis sholati ing dalem salat. Fada'a nuli ngundang. Fada'a nuli ngundang. Fada'a nuli ngundang. Fada'a nuli ngundang ka ing sira. Ka ing sira. Ka ing sira. Ka ing sira. Abuka sapa bapakmu. Abuka sapa bapakmu atau bapak sira. Abuka sapa bapakmu atau bapak sira. Bapak sira atau mu bapak. Fajib mongko Fajib mongko nyembadani sapa sira. Ini loh. Ikut aja. Fajib mongko nyembadani sapa sira. Fajib mongko nyembadani sapa sira. Fajib mongko nyembadani sapa sira. Nyembadani sembodo. Fajib mongko nyembadani sapa sira hu ing abuka. Hu ing abuka. Hu ing abuka. Hu ing abuka. Nyembadani itu memenuhi panggilan. Wa in da'ats lan lamun ngundang. Wa in da'ats lan lamun ngundang. Wa in da'ats lan lamun ngundang. Wa inda aslan lamun ngundang ka ing sira. Ka ing sira. Ka ing sira. Ummuka sapa ibumu. Ummuka sapa ibumu. Ummuka sapa ibumu. So ibu sira. Fajib mongko nyembadani sapa sira. Fajib mongko nyembadani sapa sira. Fajib mongko nyembadani sapa sira.
Ha ing i ummuka. Ha ing ummuka. Ha ing ummuka. Ha ing ummuka. Ini apa sebelahan ini? Nah, berarti hadis ini itu masih menjelaskan tentang keutamaannya berbakti kepada orang tua. Tadi hadis yang kali ini itu menjelaskan bahwasanya jika kalian itu kok masih dalam keadaan sholat, lalu kok ayah ibu kalian itu memanggil kalian, itu boleh dibatalkan, boleh dibatalkan. Ini maksudnya. Nih. Arti menjawab panggilannya orang tua itu wajib. Menjawab panggilannya orang tua itu wajib. Jadi seandainya dipanggil harus datang ataupun menjawab panggilannya dalam apa terserah pakai apa itu nun enggak sih, dan kadang enggak pakai nun enggak. Pakai apa biasanya kalau kamu pakai apa kalau dipanggil? Ya iya saya enggak. Nah, ini tadi istilahnya sholat ya. Berarti kalau seandainya sholatnya sholat sunnah, sholat wajib dua ya. Sholat wajib. Berarti kalau seandainya sholatnya sholat wajib, itu kalau seandainya dipanggil sama orang tua, seandainya dipanggil, ketika dipanggil ya, ketika dipanggil orang tua, ketika dipanggil orang tua, berarti hukumnya apa? Hukumnya apa ketika dipanggil orang tua, ketika sholatnya sholat wajib, jadi sedang melaksanakan sholat subuh atau sholat zuhur atau sholat asar, sholat maghrib gitu ya. Nah, ketika dipanggil sama orang tua, gimana kalau ketika dipanggil? Tidak boleh, haram membatalkan sholat, haram membatalkan sholat. Ini haram membatalkan sholat, haram. Tetap karena sholatnya sholat wajib, karena sholatnya sholat wajib, walaupun panggilannya orang tua hukumnya juga wajib. Nah, karena kalau sholat wajib itu kalau dibandingin wajibnya yang di hubungannya sama Allah, kalau sama wajib yang hubungannya sama orang tua itu lebih tinggi derajatnya hukum wajib yang hubungannya sama Allah gitu kan. Jadi kalau sholat wajib, kalau ketika dipanggil orang tua walaupun ini wajib tetap gak boleh dibatalkan, harap dibatalkan ya, harap dibatalkan. Kalau seandainya sholatnya sholat sunnah, nanti kalau seandainya sholat sunnah berarti ketika dipanggil boleh membatalkan. Ketika dipanggil boleh dibatalkan. Boleh ya, saya bilangnya boleh. Boleh dibatalkan. Membatalkan sholat. Bukannya kok sunnah bukan, tapi boleh dibatalkan. Dan memang ketika menjawab panggilannya orang tua berarti kan wajib. Berarti berhubung ini sholatnya sholat sunnah, berarti kalau berhubungnya ini sholat sunnah, berarti kalau seandainya nggak dilakukan pun kan nggak apa-apa ketika sholat sunnah. Makanya ketika dibatalkan pun ya nggak apa-apa, nggak ada masalah sama sekali, boleh ya. Jadi boleh dibatalkan. Seandainya nggak dibatalkan pun boleh. Seandainya nggak apa, masih kedengaran itu, teruskan aja. Seandainya orang tua tahu kalau dia sholat kan, ya dah terusin aja dulu. Kan tapi kan kedengeran masih kedengeran sholat. Kalau kalian itu ya sholatnya nggak usuh kok. Kalau saya kayak gitu lah. Kalau saya sholatnya sampai seusuh itu sih nggak mungkin lah. Kayak gitu lah. Ketika kayak gitu kan
masih boleh lah istilah dilanjutkan kan masih boleh walaupun apa ya berarti orang tuanya masih toleransi ketika lihat oh terusin aja dulu sampai selesai baru nanti apa perintahnya lah baru dilakukan gitu kan. Nah gitu udah nanti ketika sholatnya wajib nanti ketika dipanggil orang tua walaupun ini panggilan orang tua yang wajib itu tetap haram membatalkan sholatnya. Nanti ketika kok sholatnya sholat sunnah nanti ketika dipanggil orang tua itu boleh membatalkan sholatnya. Makanya ini hadisnya makanya ini kan gak dijelasin di Nabi bahwasanya sholatnya itu sholat apa. Jadi ketika sholat kan boleh memenuhi panggilannya orang tua gitu kan gitu. Tapi kan gak dijelasin sama di Nabi maksudnya itu sholatnya itu sholat sunnah jadi bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib tetap batal kalau ketika membatalkan sholatnya malah batal haram jadi dosa kalau seandainya membatalkan karena membatalkan sholat fardu ketika nggak ada masalah pun ya ataupun ada masalah pun ya tetap nggak boleh membatalkan sholatnya nggak boleh itu haram ya. Jadi ketika sholat sunnah ini berarti keadaannya boleh memenuhi panggilannya ketika dipanggil ayah atau dipanggil ibu boleh. Udah ya, paham ya? Tadi yang itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong ada iku lamun menyakiti sapa man. 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 Walidayhi ing wong tuwa lorone man. Walidayhi ing wong tuwa lorone man. Walidayhi ing wong tuwa lorone man. Au ada utawa menyakiti sapa man. Au ada utawa menyakiti sapa man. Au ada utawa menyakiti sapa man. Ahadahuma ing salah siji walidayhi. Kasih rujukan. Ahadahuma ing salah siji walidayhi. Ahadahuma ing salah siji walidayhi. Dah yadkhul ya kan yadkhul mongko itu artinya yadkhul tapi di situ kan disambungkan mungkin pakai kasrah mungkin yadkhuli ya di situ yadkhulu malah berarti ya ini berarti ada yang boleh pakai yadkhulu ya yadkhulu apa yadkhul ya yo yadkhulu itu jawab yadkhul mongko mlebu sapa sira sapa man yadkhul mongko mlebu sapa man yadkhul mongko mlebu sapa man yadkhul mongko mlebu sapa man annara ing neraka annara ing neraka annara ing neraka annara ing neraka. Jadi di sini ini barang siapa yang menyakiti kedua orang tua ataupun salah satu kedua orang tua. Jadi maupun menyakiti salah satunya berarti kalau tidak menyakiti ayah yang menyakiti ibu. Jadi kalau itu pastinya ini saja baik itu menyakitinya dari sisi cuman menyakiti hatinya ataupun menyakiti dari langsung fisiknya itu tetap sama aja tetap. Jadi ketika kok kalian berani menyakiti orang tua itu pasti Allah langsung murka, pasti langsung murka.
Kalian seakan-akan itu nggak sadar diri kalau seandainya kalian itu hidup saja, itu dari kecil saja sampai sekarang yang kalian rasakan itu tetap ya dibiayai sama orang tua, dirawat sama orang tua gitu. Apapun yang kalian butuhkan itu pasti dicukupi sama orang tua. Itu kan nggak mungkin kalau ketika kalian itu semasa kalian sukses kok kalian itu memang lupa, itu berarti nggak tahu diri. Nggak tahu diri seandainya itu kayak berani-berani menyakiti kedua orang tua itu paling nggak tahu diri orangnya. Makanya kayak itu dilarang menyakiti kedua orang tua karena sensitif istilahnya. Allah pun ketika bilang ketika janji kan dijanjikan sama Nabi bilangnya kan kemarin kan itu ketika ridho Allah berarti firidol walidain gitu aja. Itu berarti sensitif banget ketika orang tua disakiti ya imbasnya langsung ke Allah. Allah langsung murka. Ketika orang tua gak ridho berarti ya Allah pun gak ridho pasti. Itu pasti. Jadi kira-kira itu mungkin ada gak enak ketika hidup di dunia ataupun imbasnya nanti di akhirat gitu. Ada yang imbasnya di dunia dan di akhirat, ada yang imbasnya di akhirat nanti ditunggu. Itu bahaya itu kalau seandainya kalian itu berani-berani menyakiti kedua orang tua. Nah itu tadi jangan sampai. Ini yang penting ini yang ini. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikayatan ing cerita. Hikayatan ing cerita. Hikayatan ing cerita. Hikayatan ing cerita anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Jadi yang ini itu yang bilang Allah. Jadi istilahnya ya tetap kalau ini itu hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi. Jadi kul dawuha sapa sira. Ngucap aja. Karena Allah ini. Kul ngucap sapa sira Muhammad. Kul ngucap sapa sira Muhammad. Kul ngucap sira Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang diberitahu, disuruh memberitahukan hal seperti ini. Kul ngucap sira Muhammad lil bari maring wong kang berbakti. Lil bari maring wong kang berbakti. Lil bari maring wong kang berbakti. Liwalidayhi maring wong tuwa lorone albar. Jadi dikasih rujukan. Liwalidayhi maring wong tuwa lorone albar. Liwalidayhi maring wong tuwa lorone albar. Gimana disuruh memberitahuan seperti apa di Nabi kepada kita, kepada orang yang mau berbakti? Ikmal lakukanlah sapa sira. Lakukanlah sapa sira. Ikmal lakukanlah sapa sira. Ikmal lakukanlah sapa sira. Ma ing perkara. Ma ing perkara Syi'ta kang karep sapa sira. 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 Fa innallaha mongko sak temene Allah. Fa innallaha mongko sak temene Allah. Fa
fa innallaha mongko sak temene Allah ya yaghfiru iku ngapura sapa Allah. Yaghfiru iku ngapura sapa Allah laka kanggo maring sira. Laka maring sira. Ini berarti hadisnya hadis qudsi. Tadi Allah bilang apa jeung Nabi diperintahkan untuk memberitahu bahwasannya kepada orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya itu dibilang kalian lakukanlah sesuka kalian karena Allah itu sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi maksudnya gini maksudnya. Gini loh. Jadi kalian sadar dulu. Jadi kalau seandainya kalian itu kok mau sukses, nah kalau mau mencapai apa yang kalian cita-citakan, aslinya itu banyak banyak caranya. Jadi caranya itu yang paling mudah aslinya dengan cara berbakti kepada orang tua. Makanya sering saya bilangin kalau seandainya kalian kok memang diperintah pun itu wajib untuk melateni atau melayani, itu pasti harus wajib itu, dan menjawab perintahnya orang tua juga wajib kan. Tadi berarti menjawab panggilannya aja sudah wajib, apalagi perintahnya. Dan berarti kalau yang itu wajib, dan ketika sering saya bilangin kalau setelah sholat minimal kalian itu berdoa untuk orang tua. Inilah. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwasanya ketika kalian itu kok doa kepada orang tua, mau berdoa kepada orang tua supaya orang tua itu ampuni dosa-dosanya, ataupun mendoakan supaya sehat, mendoakan supaya sejahtera kehidupannya gitu kan. Jadi kan Rabbi fili waliwalitayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kayak gitu. Jadi itu harus pasti itu. Kalau setiap doa pasti harus kayak gitu. Jadi seandainya kalian itu tambahi dengan doa-doa kalian yang memang kalian inginkan, ya terserah kalian doakan kepada orang tua. Ini loh, ketika kalian kok doa kepada orang tua, doa kalian yang lainnya, doa yang lainnya, yang kalian inginkan yang selainnya, mungkin kalian pengen apa, cita-citanya apa, nah ketika itu Allah itu pasti mengabulkan doa kalian. Ketika kalian itu mau selalu mendoakan orang tua. Jadi ketika kalian doa itu jangan lupa mendoakan kepada orang tua kalian. Ketika berdoa ya. Jadi ketika kalian berdoa kepada orang tua kalian, doa yang lainnya pasti dikabulkan. Karena apa? Kalau bilangnya Nabi itu karena barokahnya ketika kalian itu mau mendoakan kepada orang tua. Salah satunya cara yang berbakti kepada orang tua itu salah satunya juga dengan cara selalu mendoakan orang tua. Itu caranya. Itu yang kalian belum sadari. Walaupun orangnya orang itu ya, orang fasik bilangnya Nabi itu. Walaupun orangnya orang fasik ataupun orangnya sudah pernah melakukan dosa besar gitu kan. Kalau orang itu kebanyakan dosa kan aslinya kan sulit untuk dikabulkan gitu kan. Tapi gara-gara dia itu memang kok mau mendoakan orang tuanya, ketika dia doa memintakan perkara yang lain, itu pasti tetap dikabulkan sama Allah. Itu karena barokahnya ketika mendoakan kepada kedua orang tua. Itu yang belum kalian tahu. Nah, itu yang penting juga ketika doa. Dan ketika kalian itu doa pastinya kalian kan wasilah kepada Nabi, sholawat dulu kan sebelumnya. Itu pasti kayak gitu cara doa. Jadi sholawat dulu, kita alhamdulillah, sholawat, lalu pasti diselipkan doa untuk orang tua. Pastinya ya, kalian itu di sini pastinya selalu untuk
selalu didoakan orang tua itu dari rumah pastinya. Saya yakin insya Allah pasti didoakan dari rumah itu pasti. Kayak ceritanya yang saya ceritakan tuh ketika Nabi Yakub sama Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf pun itu pergi dari rumah, itu kan, ketika lama nggak ketemu, itu Nabi Yakub selalu setiap hari mendoakan kesuksesannya Nabi Yusuf. Kesuksesannya Nabi Yusuf. Nah, gitu. Itu contohnya ketika orang tua sama anak itu pasti. Nah, ketika Nabi Yakub pengennya mengajari Nabi Yusuf sampai sukses, kejadiannya malah Nabi Yusuf itu pergi dari rumah gara-gara sudah hilang, gara-gara kerjain sama saudara-saudaranya itu. Dan akhirnya memang pergi jauh dan memang kangen istilahnya, ya tetap orang tua itu pengennya ya tetap walaupun di kejauhan tetap pengennya anaknya itu sukses. Caranya itu sukses ya tetap didoakan dari rumah. Itu menandakan bahwasanya doanya orang tua itu tinggi derajatnya ketika orang tua itu mau berdoa kepada anaknya. Ini apalagi ketika barokahnya ketika kalian itu mau mendoakan orang tua kalian. Ketika kalian itu mau mendoakan orang tua kalian, pastinya doa-doa yang kalian cita-citakan mau apa itu insya Allah kabulkan. Itu sudah dijanjikan sama Rasulullah ketika ada hadis yang lain kayak gitu. Jadi itu sudah dijelasin bahwasanya ketika barokahnya mendoakan kedua orang tua itu. Makanya jangan lupa ya, jadi ketika setelah sholat diselipkan, paling enggak diselipkan doa untuk orang tua supaya sehat, supaya itu sejahtera banyak di rumah. Karena kan kalian kan di sini jauh kan, sama-sama. Jadi orang tua kalian yang mendoakan kalian, jadi kalian juga harus mendoakan orang tua kalian. Itu yang harus itu kalian itu coba pikirkan sendiri. Kalau di sini kok enggak itu sih cita-citanya enggak kesampaian apa salahnya gitu. Ya itu caranya mungkin kalian kurang mendoakan orang tua kalian. Kayak gitu, kadang itu kayak gitu belum merasa. Karena itu jangan lupa. Seharusnya orang tua kalian itu sudah mendidik dari awal. Ya, pernah sering ya. Kadang itu anak kecil itu diajari jangan lupa ya doain orang tua, bapak, ibu, kayak gitu kan. Jangan lupa. Itu pasti. Itu karena sudah tahu barokahnya ketika mendoakan kedua orang tua. Ya, itu dulu. Qala sallallahu alaihi wasallam birrul walidaini kafaratul kabairi. Allahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.